Selamat datang di Story Line. Kita jumpa lagi dalam kisah tikungan Kali Jambe yang menyeramkan. Tonton sampai habis dan temukan jawabannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah misteri dan horor yang lebih mencekam. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Tikungan Kali Jambe memang terkenal angker, tapi tak ada yang menyangka bahwa di balik tikungan maut itu tersembunyi rahasia kelam. Ritual pesugihan paling ganas di seluruh Jawa Tengah. Dalam 5 tahun terakhir, kecelakaan di tikungan itu makin sering terjadi, bahkan beberapa disaksikan secara langsung oleh warga sekitar. Mobil yang melaju pelan tiba-tiba terguling, pengendara motor terpental tanpa sebab jelas, dan anehnya, banyak korban yang meninggal dengan wajah penuh ketakutan dan tangan mencakar tanah seolah berusaha bertahan dari sesuatu yang tak kasat mata. Cerita mistis pun merebak, tentang suara gamelan yang terdengar di tengah malam, bau kemenyan dari semak-semak, dan penampakan sesosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala yang berdiri di tengah jalan lalu menghilang begitu saja. Warga sekitar sudah lama menyadari ada yang tak beres. Salah satu tokoh tua desa, Mbah Ratmo, pernah memperingatkan, itu bukan tikungan biasa. Itu tempat persembahan, tempat tumbal ditaruh. Kata-katanya diabaikan, dianggap omong kosong. Namun kenyataan berbicara lain. Banyak warga justru mendadak kaya raya. Mereka yang dulunya hidup pas-pasan kini memiliki rumah mewah, mobil baru, bahkan beberapa membangun villa di perbukitan. Ironisnya, kekayaan itu selalu diiringi kehilangan. Istri yang mati mendadak, anak yang hilang, atau kecelakaan kerja yang mencurigakan. Desas-desus mulai menyebar, mereka ikut pesugihan. Dari luar, hidup para korban pesugihan itu tampak sempurna. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, senyum mereka kaku, mata mereka kosong, dan kehidupan mereka hampa. Mereka hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan. Malam hari sering terdengar jeritan dari dalam rumah-rumah mewah itu. Ada yang bilang mereka sedang dihantui arwah tumbal, ada pula yang meyakini bahwa mereka tak bisa tidur karena terus diawasi oleh makhluk pesugihan yang menagih bayaran lebih. Salah satu warga, Pak Trimo, seorang pedagang, bercerita bahwa dia pernah melihat tetangganya menggali sesuatu di belakang rumah saat tengah malam sambil komat-kamit. Esoknya, anaknya yang berusia 6 tahun mati tenggelam di sumur tua yang tiba-tiba penuh air padahal musim kemarau. Kengerian ini bukan lagi sekadar cerita rakyat. Polisi pun mulai mencium kejanggalan. Namun penyelidikan selalu mentok. Kamera CCTV mati mendadak. Data hilang. Saksi kunci tewas dalam kecelakaan aneh. Bahkan seorang penyelidik swasta yang pernah mencoba menelusuri kasus ini dilaporkan hilang tanpa jejak setelah bermalam di dekat tikungan. Yang tersisa hanya catatan kecil di buku hariannya. Saya mencium bau daging terbakar, dan suara-suara aneh memanggil nama saya. Setelah kejadian itu, keluarga si penyelidik langsung pindah ke luar Jawa, ketakutan setengah mati. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani menyelidiki secara langsung. Semua orang memilih diam. Dan di tengah semua teror itu, ada satu kalimat yang selalu muncul dalam cerita orang-orang yang mendadak kaya. Ritualnya mudah, tapi jangan sampai gagal, atau kau yang akan dikorbankan. Kalimat itu seperti kutukan, sebuah janji gelap yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Pesugihan Kali Jambe bukan hanya soal memperkaya diri, tapi soal perjanjian darah, di mana satu nyawa diganti dengan nyawa lainnya. Dan bagi mereka yang sudah terlibat, tidak ada jalan kembali. Tono adalah salah satu warga yang dulunya hanya seorang buruh bangunan biasa. Hidupnya pas-pasan, dengan 2 anak dan istri yang sakit-sakitan. Namun semuanya berubah drastis dalam 2 bulan. Rumah reotnya kini sudah diganti menjadi bangunan 2 lantai dengan pagar besi. Mobil Fortuner terparkir di halaman, dan istrinya sembuh total. Orang-orang heran, tapi Tono hanya tersenyum tipis setiap ditanya. Rezeki anak soleh, begitu katanya. Tapi tak lama kemudian, tetangganya mulai mendengar suara-suara ganjil dari dalam rumah Tono saat malam tiba. Tangisan, bisikan, dan suara seperti orang menggergaji tulang. Desas-desus tentang pesugihan pun mengarah padanya. Mbah Ratmo yang sudah tua langsung memelototi Tono ketika ia lewat di depan warung. Kau tahu harga yang akan kau bayar, nak. Jangan kira mereka diam selamanya. Tapi Tono sudah terlalu larut dalam kemewahan. Ia bahkan membangun warung besar dan mempekerjakan 6 orang. Namun, dalam waktu 3 minggu, 2 dari karyawannya meninggal dunia, 1 tersetrum padahal instalasi listrik baru, 1 lagi tewas tertabrak truk tanpa rem saat pulang kerja. Anehnya, tak ada luka luar di tubuh mereka. Yang terlihat hanya mata yang melotot, seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia.
Kematian karyawan-karyawan itu bukan yang terakhir. Anak tertua Tono, Andri, ditemukan tergeletak di kamar mandi dengan tubuh membiru dan mulut menganga. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi hasil autopsi menyebut jantungnya berhenti karena syok berat. Seminggu sebelum meninggal, Andri sempat bilang pada ibunya bahwa dia melihat wanita berselendang hitam berdiri di pojok kamarnya setiap malam, hanya menatap dengan wajah pucat dan mata cekung. Tono mulai panik. Ia mencoba mencari pertolongan dari dukun sakti di luar Kali Jambe, namun tidak ada satupun yang mau membantunya. Semua dukun hanya bilang, kamu sudah menandatangani kontraknya. Sekarang giliran mereka menagih. Suasana rumah Tono semakin mencekam. Istrinya mulai bertingkah aneh, duduk di pojokan sambil mengelus boneka kecil dari kain kafan. Ia tidak mau makan dan terus menggumamkan kalimat, dia bilang sudah waktunya. Rumah yang dulunya ramai kini sepi, hanya diterangi lampu temaram yang sering mati mendadak. Warga sudah tak berani mendekat. Beberapa bahkan melintas dengan membaca doa keras-keras. Dan ketika malam tiba, suara gamelan samar terdengar dari arah rumah Tono. Gamelan yang lembut tapi menghantui, seolah mengiringi tarian kematian yang tak bisa dihentikan. Seorang warga yang nekat merekam suara itu pingsan mendadak, dan setelah sadar, ia bisu selama 2 minggu. Tono akhirnya menghilang. Rumah mewahnya terbengkalai, catnya mengelupas, halaman ditumbuhi rumput liar. Tapi setiap malam, rumah itu tetap mengeluarkan suara, gamelan, jeritan, dan suara geraman berat seperti hewan buas. Orang-orang percaya bahwa Tono telah dikorbankan oleh entitas pesugihan yang haus darah. Ada juga yang bilang dia melarikan diri, tapi tak pernah bisa benar-benar keluar dari Kali Jambe. Konon, siapapun yang menandatangani perjanjian itu akan terus diawasi, dan jika mencoba kabur, makhluk itu akan menjemput seluruh darah keturunannya satu persatu. Kali Jambe selama ini dikenal sebagai desa kecil yang tenang, tapi dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonominya melesat drastis. Ada villa-villa megah berdiri di pinggir jurang, mobil-mobil mewah sering terlihat parkir di depan rumah warga yang dulunya hidup pas-pasan. Namun setelah kasus Tono meledak, warga mulai menyadari bahwa semua kekayaan itu tidak wajar. Yang lebih mencengangkan, banyak orang asing, bukan warga Kali Jambe, datang dan menetap. Mereka bukan wisatawan atau pendatang biasa, tapi orang-orang pendiam yang hanya muncul malam hari, berpakaian gelap, dan jarang berbicara dengan tetangga. Salah satunya adalah seorang pria bernama Haris dari Jakarta. Ia membeli lahan kosong di atas Bukit Angker tempat beberapa warga pernah melihat penampakan nenek tanpa kepala. Dalam waktu sebulan, Haris membangun rumah mewah dan sebuah bangunan kecil di belakangnya yang selalu tertutup tirai merah tua. Konon, dari bangunan itu sering terdengar suara gong dan nyanyian perempuan Jawa kuno yang menggema hingga tengah malam. Anak-anak desa yang bermain layangan mengaku melihat asap hitam keluar dari atap bangunan itu, dan sesekali ada bayangan besar yang melayang di sekitarnya. Warga mulai waspada. Kepala dusun mengumpulkan para tokoh desa dan mendiskusikan kejanggalan yang terjadi. Namun malam setelah pertemuan itu, Pak Lurah ditemukan tak sadarkan diri di dekat tikungan Kali Jambe dengan luka goresan aneh di dada, membentuk simbol segitiga terbalik. Ia selamat, tapi kehilangan ingatannya. Beberapa warga meyakini bahwa Haris dan kelompoknya adalah bagian dari sekte pesugihan Kali Jambe yang lebih besar. Mereka bukan sekadar pelaku lokal, tapi jaringan gelap antar daerah yang menjadikan Kali Jambe sebagai pusat ritual karena energi tanahnya dianggap paling kuat untuk membuka gerbang tumbal. Rina, seorang wartawan investigasi dari Yogyakarta, datang menyamar sebagai pendatang baru untuk menyelidiki rumor ini. Ia berpura-pura menyewa kamar kos dekat tikungan maut Kali Jambe. 3 hari kemudian, ia menghubungi redaksi dengan suara gemetar. Saya yakin ini bukan sekadar pesugihan, ini semacam kultus. Mereka menyembah sesuatu yang bukan dari dunia ini. Saya mendengar mereka menyebut nama, Sang Maharaja Merah, dalam ritual di tengah malam. Mereka pakai topeng kerbau dan menari di lingkaran api. Tapi setelah telepon itu, Rina menghilang. Kamar kosnya kosong. Di dalam hanya tersisa kamera yang pecah dan selembar kain hitam dengan noda darah beku. Desas-desus pun menyebar bahwa para pendatang dari luar Kali Jambe sebenarnya sudah lama menjadikan desa ini sebagai pusat pemujaan dan ritual. Mereka membeli tanah, merusak situs-situs suci leluhur, dan membangun tempat-tempat keramat baru untuk memanggil penjaga kekayaan. Tapi kekayaan itu tidak pernah gratis. Nyawa harus dibayar, dan makin besar permintaan, makin besar pula tumbalnya. Tak peduli apakah korbannya anak kecil, orang tua, atau bahkan diri sendiri. Yang penting darah mengalir. Yang penting, ritual tetap berjalan.
Di Kali Jambe, fenomena warga biasa yang tiba-tiba hidup mewah bukan hal langka. Salah satunya adalah Pak Suraji, dulunya tukang ojek yang tinggal di rumah reot. Dalam waktu 2 bulan, ia mampu membangun rumah 2 lantai, beli mobil, dan membuka warung sembako yang selalu ramai pembeli. Warga bertanya-tanya, tapi ia hanya menjawab singkat, rezeki dari Tuhan, jangan iri. Tapi anehnya, sejak warung itu berdiri, satu persatu tetangga dekatnya mengalami musibah. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang meninggal tanpa sebab medis jelas. Istri Pak Suraji pun tiba-tiba menghilang. Konon, ia dijadikan tumbal pertamanya. Dari penelusuran beberapa warga yang berani mengintip kegiatan malam di tikungan Kali Jambe, mereka melihat seseorang berdiri sendiri di atas batu besar, membakar dupa sambil membaca mantra. Ritual itu sangat singkat. Tak lebih dari 5 menit. Tapi setelah itu, angin kencang muncul, kabut turun, dan terdengar suara-suara tangisan dari balik pohon-pohon jati. Ritual pesugihan Kali Jambe memang dikenal, mudah. Cukup datang ke lokasi keramat, bawa sesajen, dan ucapkan janji. Kekayaan untukku, nyawa siap kuserahkan. Namun setelah perjanjian itu, tak ada jalan kembali. Tumbal akan diminta. Entah siapa, entah kapan. Menurut dukun tua bernama Mbah Tumenggung, satu-satunya yang pernah membongkar rahasia ini, pesugihan Kali Jambe bukan hanya soal setan dan perjanjian gaib. Ada entitas besar yang disebut sosok penagih darah, makhluk berwajah rata, tinggi 2 meter, berkaki terbalik dan berbulu lebat. Ia muncul dalam mimpi setiap pelaku pesugihan, menagih janji, dan menunjukkan siapa yang harus dijadikan tumbal selanjutnya. Bila tak dipenuhi, entitas itu akan mengambil nyawa pelaku pesugihan itu sendiri, dengan cara paling mengenaskan, tercebur di tikungan, terbakar hidup-hidup, atau sekarat perlahan karena darah mengering. Ironisnya, makin besar permintaan kekayaan, makin sering tumbal dibutuhkan. Ada yang harus menyerahkan anggota keluarga, termasuk anak, istri, bahkan bayi dalam kandungan. Seorang karyawan koperasi di desa bernama Pak Jaya, tiba-tiba jadi juragan beras dan membuka usaha besar. Tapi anak sulungnya meninggal tenggelam di sungai yang tak pernah banjir sebelumnya. Istri Pak Jaya kemudian sakit keras dan tak bisa bicara. Setelah diselidiki, ternyata Jaya rela menyerahkan keluarganya sebagai tumbal demi meraih status dan kekayaan. Ia tak menangis. Ia malah berkata dingin, saya hanya bayar janji. Lebih mencekam lagi, sekarang warga lain pun mulai tergoda. Karena ritual ini tidak rumit, tak perlu ilmu tinggi atau darah dukun. Cukup niat, keberanian, dan komitmen menyerahkan nyawa. Beberapa pemuda desa kini mendadak sering keluar malam, pulang dengan bau dupa menyengat. Di kamar mereka ditemukan uang kertas basah, rambut panjang yang bukan milik siapapun, dan bercak darah kecil di bantal. Kali Jambe berubah menjadi ladang transaksi nyawa demi kemewahan. Dan entitas di tikungan maut itu? Ia hanya tersenyum puas, menikmati setiap janjian baru yang akan berakhir dengan korban jiwa. Kabar tentang pesugihan Kali Jambe semakin meluas. Tidak hanya orang desa, kini orang-orang dari luar kota mulai datang, berkunjung secara diam-diam ke tikungan maut itu. Mereka mencari batu besar yang disebut Watu Sesaji, batu tempat semua perjanjian dilakukan. Menurut cerita, siapapun yang menyentuh batu itu saat tengah malam dengan sesajen lengkap, akan langsung didatangi oleh penjaga perjanjian, makhluk gaib yang tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah utara, tempat pesugihan dimulai, dan tumbal harus diserahkan. Tapi tidak semua orang kembali setelah ritual. Ada yang hilang. Ada yang ditemukan tewas dengan wajah membiru dan darah mengalir dari telinga. Pak Darto, mantan pegawai pabrik dari Karanganyar, adalah salah satu pelaku pesugihan dari luar desa. Setelah di PHK, ia putus asa dan mencoba ritual Kali Jambe. Ia hanya membawa nasi tumpeng, kembang setaman, dan foto anaknya. Dalam waktu sebulan, ia menjadi pengusaha sukses dengan showroom mobil di Solo. Tapi 2 bulan kemudian, anak sematawayangnya tewas tertabrak truk saat sedang bersepeda di depan rumah. Tak sampai di situ, 3 pegawai showroomnya tewas secara misterius, yang satu jatuh dari lantai 3, satunya lagi keracunan, dan yang terakhir meninggal saat tidur, matanya terbuka dengan wajah ketakutan. Semua kejadian itu terjadi di tanggal yang sama, malam Jumat Kliwon. Desas-desus mengatakan, pesugihan ini tidak hanya menagih tumbal dari keluarga, tapi juga bisa merembet ke siapa saja yang dekat dengan pelaku. Bahkan ada yang mengatakan, bila tumbal tidak dipenuhi, tubuh pelaku akan dipecah secara perlahan oleh entitas gaib, tulang-tulangnya retak satu persatu,
organ dalamnya membusuk meski masih hidup, dan akhirnya mati dalam keadaan mengenaskan. Suara gamelan dari tikungan Kali Jambe sering terdengar menjelang korban berikutnya jatuh. Bunyinya lirih, seperti pesta di dunia lain yang menyambut darah baru. Malam itu, seorang warga bernama Yanti merekam suara gamelan dari dalam rumahnya. Video berdurasi 43 detik itu viral di media sosial, membuat Kali Jambe kembali jadi sorotan. Tapi tak lama setelah itu, Yanti ditemukan meninggal di kamarnya, matanya membelalak, dan HP-nya hangus terbakar. Anehnya, tidak ada bekas api di kamar. Hanya bau menyengat seperti dupa dan daging gosong. Banyak yang percaya, Yanti telah mendengar suara yang seharusnya hanya boleh didengar oleh mereka yang terikat perjanjian. Ia bukan pelaku, tapi ia telah melanggar batas gaib. Kini, rasa takut makin menyebar. Tapi di sisi lain, godaan pesugihan ini makin menggoda banyak orang. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu harga yang harus dibayar. Tapi mereka tetap datang, tetap bersujud di depan watu sesaji, tetap berbisik, "Saya siap, asal kaya." Dan di balik kabut pekat tikungan Kali Jambe, entitas itu menunggu, tertawa lirih, karena tumbal tak akan pernah cukup. Malam Jumat itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Tikungan Kali Jambe diselimuti suasana mencekam. Suhu tiba-tiba dingin menggigit, meski siangnya begitu panas. Pak Jatmiko, warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi tikungan, malam itu terbangun karena mendengar suara tangisan. Suara itu seperti anak kecil yang tersesat. Ia sempat membuka jendela, dan di kejauhan, samar-samar terlihat sosok bocah mengenakan kaos putih berdiri mematung di tengah tikungan. Pak Jatmiko berpikir untuk menolong, tapi istrinya melarang. "Jangan keluar malam ini." "Itu bukan anak kecil," bisiknya dengan suara gemetar. Keesokan harinya, warga menemukan bangkai ayam hitam dan kembang setaman berserakan di sekitar batu besar Kali Jambe. Di atas batu itu ada bekas darah segar dan secari kertas bertuliskan nama. Aneh dan menyeramkan, karena nama itu adalah nama salah satu karyawan bengkel di desa sebelah, Randy. Dan benar saja, pada malam harinya, Randy ditemukan meninggal di dalam mobilnya, terkunci dari dalam. Tubuhnya membiru, matanya memerah seperti habis menangis lama. Tidak ada tanda kekerasan. Tapi wajahnya penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Makin hari, makin banyak ritual pesugihan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak lagi ke dukun. Tidak lagi memakai mantra. Cukup membawa tumbal, membaca bisikan niat, dan meletakkan sesuatu di atas suatu sesaji. Tidak ribet, tapi sangat berbahaya. Teror mulai meluas. Ada seorang pengemudi ojek online dari luar kota yang menolak mengantar orang ke Kali Jambe malam hari. Katanya, pernah ada penumpang yang turun di tikungan itu tapi saat dicek lewat spion, orangnya tak punya bayangan. Ketika ia menengok ke belakang, bangku motornya kosong. Tapi helm yang ia pinjamkan masih terpasang di kepala tak kasat mata. Warga mulai resah. Ritual pesugihan itu berubah jadi wabah. Mereka yang haus kekayaan datang silih berganti. Tikungan itu kini tak lagi sekadar lokasi kecelakaan, tapi ladang perjanjian dengan makhluk halus. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok wanita berambut panjang duduk di atas batu sesaji. Tubuhnya meneteskan darah, matanya kosong, dan ia terus memainkan alat musik kecil seperti saron. Bila suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, itu artinya akan ada korban malam itu. Pak Lurah sempat memerintahkan agar tikungan Kali Jambe diberi pagar pembatas dan lampu penerangan. Tapi setiap kali lampu dipasang, malam harinya pasti pecah, seperti dilempar batu. Bahkan saat coba dipasangi kamera CCTV, rekamannya hanya berisi suara angin dan bunyi gamelan yang menyesakkan dada. Layar selalu hitam, tapi suara seperti upacara kematian terdengar jelas. Dan selalu berakhir dengan suara tawa pelan, suara yang tak mungkin berasal dari manusia. Desa Kali Jambe mulai berubah. Tidak hanya jadi lokasi kecelakaan maut, tapi juga pusat keanehan yang tak bisa dijelaskan logika. Kejadian terbaru menimpa keluarga Pak Arman, pemilik usaha mebel sukses di pinggiran desa. Ia dikenal baru beberapa tahun belakangan mendadak kaya. Rumahnya megah, mobilnya mentereng, tapi wajahnya selalu pucat dan jarang keluar rumah setelah maghrib. Karyawan-karyawannya mulai resah ketika 3 orang rekan mereka hilang dalam waktu 2 minggu, tanpa jejak. Salah satu yang hilang adalah Riko, tukang amplas kayu yang bekerja siang malam demi anak istrinya. Beberapa hari sebelum menghilang, Riko mengaku mendengar suara gamelan dari ruang produksi belakang, padahal tak ada siapa-siapa.
Suaranya lirih, seperti dimainkan dengan pelan tapi penuh tekanan. Ketika ia menelusuri asal suara, ia melihat ada noda darah di lantai, padahal tak ada yang luka. Ia melapor pada mandor, tapi malah diperingatkan, kalau mau selamat, jangan ikut campur urusan bos. Ternyata, Pak Arman melakukan ritual pesugihan bukan hanya untuk kekayaan pribadi, tapi menjadikan para pekerjanya sebagai tumbal. Ia diminta menyerahkan 1 jiwa tiap bulan, entah itu pekerja, kerabat, bahkan pernah nyaris menumbalkan anak bungsunya. Tapi yang paling tragis, istrinya sendiri pernah hampir dijadikan tumbal, kalau saja perempuan itu tidak melarikan diri ke rumah orang tuanya. Warga sempat menemukan kemenyan dan boneka jerami dengan nama-nama karyawan tertulis di balik ruang penyimpanan kayu. Puncaknya terjadi saat warga menemukan sesajen tersembunyi di bawah altar kayu jati dalam showroom Pak Arman. Di situ ada foto-foto para karyawannya, dengan beberapa wajah sudah dicoret dengan darah. Di tengah ruangan itu, ada bau anyir dan dupa yang masih menyala. Dan malam itu, suara gamelan terdengar paling jelas. Bukan dari tikungan Kali Jambe, tapi langsung dari dalam rumah mebel tersebut. Beberapa orang yang tinggal dekat showroom bersaksi mendengar suara perempuan menangis dan suara gong dipukul pelan-pelan, berulang-ulang seperti ritual kematian. Pak Arman akhirnya ditemukan kejang-kejang dalam showroomnya. Matanya melotot, tubuhnya membeku, dan mulutnya terus menggumam kata-kata dalam bahasa yang tak dikenali. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi tak pernah bisa berbicara lagi secara normal. Sampai hari ini, ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamar dengan mata nanar, seakan melihat sesuatu yang terus membayangi. Dan para korban tumbalnya? Tak pernah ditemukan jasadnya. Seolah mereka benar-benar dijadikan persembahan, lenyap entah ke dunia mana. Di tengah sunyinya malam Kali Jambe, suara gong dan gamelan kembali terdengar di tikungan maut. Tapi kali ini, bukan hanya warga sekitar yang mendengarnya. Seorang sopir truk pengangkut kayu, Pak Darto, mengaku mendengar suara gamelan itu saat melintas tengah malam. Truknya tiba-tiba mati mesin tepat di tikungan. Saat turun untuk mengecek, ia melihat sesosok perempuan berjubah putih duduk di tengah jalan sambil menabuh bonang. Setelah itu, ia pingsan. Keesokan harinya, ia ditemukan warga dalam keadaan gemetar, dan hanya bisa mengucap, dia minta anak, dia minta darah daging sendiri. Cerita Pak Darto menyebar cepat. Warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan kasus Pak Tarno, seorang petani yang juga mendadak kaya. Ia membangun rumah tingkat, beli sepeda motor baru, bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke luar kota. Tapi dalam waktu setahun, anak bungsunya hilang misterius. Katanya, pamit beli gorengan, tak pernah kembali. Tak lama setelah itu, anak sulungnya jatuh dari atap rumah saat memperbaiki antena, tewas di tempat. Istrinya, yang tak tahan melihat 2 anaknya hilang dalam waktu berdekatan, meninggal karena serangan jantung. Anehnya, wajah Pak Tarno tetap tenang. Bahkan saat pemakaman, ia tidak menitikkan air mata. Beredar bisik-bisik bahwa Pak Tarno melakukan ritual pesugihan di tengah sawah, dengan bantuan seorang dukun dari luar kota. Ritualnya cukup sederhana, membakar dupa khusus, mengucapkan mantra di depan boneka tanah liat berbentuk bayi, dan mengubur benda pusaka ke dalam tanah. Namun, setiap kali ritual itu dilakukan, 1 nyawa dari darah dagingnya akan diambil. Harga yang terlalu mahal untuk kekayaan yang didapat. Dan seperti hukum tak tertulis, semua yang ikut pesugihan ini tak boleh menyesal. Karena sekali menyesal, maka sang penunggu akan menagih semuanya sekaligus. Seorang pemuda bernama Aldi, keponakan Pak Tarno, menyaksikan sendiri saat pamannya melakukan ritual malam hari. Ia mengintip dari balik pohon pisang, dan melihat pamannya meneteskan darah dari jari ke atas tanah sambil membaca mantra. Setelah ritual selesai, tanah tempat darah diteteskan menghitam, dan muncul asap tipis dari dalamnya. Aldi ketakutan dan menceritakan semuanya ke ibunya. Tapi keesokan harinya, ibunya meninggal mendadak dalam tidur. Aldi yakin, itu karena dia telah membocorkan rahasia keluarga. Aldi kini tinggal di kota, tak pernah kembali ke Kali Jambe. Tapi setiap malam, ia selalu bermimpi tentang tikungan itu. Dalam mimpinya, ia menyetir mobil sendirian, lalu muncul perempuan gamelan yang menatapnya tanpa mata, menyuruhnya berhenti dan berkata, "Tumbal belum lunas? Darah daging harus tuntas." Aldi belum pernah mengalami kecelakaan, tapi kini hidupnya dipenuhi rasa was-was. Ia tahu, warisan pesugihan pamannya telah menyentuh garis darahnya. Dan jika waktunya tiba, mungkin ia akan jadi korban selanjutnya. Sinar matahari mulai redup saat kabar kematian Lestari, seorang karyawan toko sembako milik Pak Darto,
menggemparkan warga Kalijambe. Lestari ditemukan tewas di gudang belakang dengan kondisi leher tergorok dan kedua matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Anehnya, tidak ada bekas darah tercecer, dan pintu gudang terkunci dari dalam. Polisi menyatakan kematian Lestari sebagai kecelakaan tragis, tapi warga tahu ini bukan sekadar kecelakaan, ini tumbal. Beberapa hari sebelum kejadian, tetangga sempat mendengar Lestari bertengkar dengan Pak Darto. Ia menolak permintaan lembur malam-malam tanpa alasan jelas. "Saya takut, Pak. Kalau malam sering ada suara-suara aneh dari gudang," begitu katanya pada rekan kerjanya. Lestari mengaku sering melihat bayangan perempuan berambut panjang di balik jendela gudang, dan pernah mencium bau dupa terbakar setiap malam Jumat. Ia curiga, gudang itu bukan sekadar tempat penyimpanan sembako, tapi lokasi ritual yang tak seharusnya ada. Setelah kematian Lestari, toko Pak Darto justru makin ramai. Stok barangnya tak pernah habis, dan semua produk selalu murah meriah. Anehnya, ia tak pernah belanja ke pasar, tak pernah terima kiriman barang dari distributor, tapi toko itu selalu penuh. Warga mulai berbisik bahwa Pak Darto telah mengikat janji baru dalam pesugihan. Setiap karyawan yang bekerja dengannya akan menjadi tumbal, satu demi satu, sebagai syarat memperpanjang kontrak kekayaan dengan entitas gaib dari tikungan Kalijambe. Seorang sopir pengantar barang yang sempat melintas di belakang toko mengaku melihat Pak Darto tengah menggali tanah di pojok gudang tengah malam. Dalam lubang kecil itu, ia memasukkan selembar kain putih dengan noda darah, sesajen bunga 7 rupa, dan boneka kecil dari jerami. Ritual itu dilakukan sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Setelah selesai, ia menyiramkan air hitam dari kendi tua. Sopir itu langsung tancap gas, tak berani menoleh ke belakang. Seminggu kemudian, dia mengalami kecelakaan ringan di tikungan Kalijambe. Dan ia bersumpah, sebelum mobilnya menabrak pohon, ia sempat mendengar suara perempuan tertawa di telinganya. Kini, warga semakin takut untuk bekerja di tempat Pak Darto. Tapi anehnya, masih saja ada yang melamar. Entah karena butuh uang, atau memang terpaksa. Tapi satu yang pasti, setiap karyawan yang masuk, tak akan bertahan lama. Entah menghilang, sakit keras, atau meninggal tanpa sebab jelas. Warga Kalijambe tahu, pesugihan ini sudah terlalu dalam, tak hanya menuntut darah keluarga, tapi juga darah siapapun yang terlibat, bahkan yang tak tahu menahu. Dan saat garis tumbal makin panjang, siapapun bisa jadi korban berikutnya. Malam itu, angin berdesir lebih dingin dari biasanya di Kalijambe. Suara burung hantu menggema bersahut-sahutan di sekitar tikungan maut. Di atas tanah yang dulu digunakan sebagai lokasi ritual, sebuah kejadian aneh terjadi. Tanpa ada hujan atau gempa, tanah di belakang toko Pak Darto tiba-tiba ambles. Warga yang mendengar suara gemuruh kecil itu langsung berdatangan. Dan yang mereka temukan di lubang itu, tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. 3 mayat membusuk dengan posisi saling menindih. Salah satunya adalah Lestari, yang sudah dikubur secara resmi beberapa minggu lalu. 2 lainnya tak bisa dikenali wajahnya karena rusak parah. Tapi ada satu keanehan, di tangan salah satu jasad itu menggenggam boneka jerami yang biasa digunakan dalam ritual pesugihan. Ketika warga mencoba mengangkatnya, boneka itu mendadak terbakar dengan api biru yang tidak menyebar ke sekeliling. Mereka langsung lari tunggang langgang, histeris, dan sejak saat itu tak ada yang berani mendekat ke toko Pak Darto. Pak Darto sendiri tak pernah terlihat lagi sejak malam itu. Rumahnya kosong. Toko miliknya terbuka, namun seperti tak ada orang di dalam. Seorang remaja iseng sempat mencoba masuk, merekam dengan ponselnya. Video itu viral. Dalam rekaman itu, terlihat rak-rak toko penuh dengan produk yang sudah kedaluarsa puluhan tahun, namun anehnya masih dalam kondisi utuh. Dan di belakang meja kasir, terlihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri menghadap tembok dengan kepala menunduk. Detik berikutnya, video gelap dan berakhir dengan jeritan panjang. Polisi mencoba menyelidiki hilangnya Pak Darto, tapi tidak ada jejak sama sekali. Bahkan, data kependudukannya menghilang dari sistem. Seolah ia tak pernah ada. Istrinya yang tinggal di desa sebelah mengaku sudah mimpi buruk berhari-hari, dan akhirnya mengakui bahwa suaminya pernah mengorbankan anak mereka sendiri dalam ritual awal pesugihan. "Saya pikir cuma simbolis," katanya gemetar. Ternyata benar-benar dibawa oleh sesuatu, makhluk itu. Kini, Kalijambe tidak hanya dikenal sebagai tikungan maut, tapi sebagai jalur pesugihan paling ganas di Jawa. Para dukun lokal mengimbau agar tak ada yang melintasi jalur itu saat malam Jumat Kliwon, apalagi setelah tengah malam. Suara gamelan, tangisan,
Atau tawa anak kecil di pinggir jalan bukan lagi hal aneh. Itu bukan halusinasi. Itu peringatan. Bahwa ada kesepakatan yang belum selesai. Bahwa darah masih ditagih. Mitos pesugihan Kali Jambe akhirnya terungkap. Ritualnya memang mudah, tapi tumbalnya tak ada habisnya. Setiap kekayaan instan yang didapat dari tikungan itu adalah hasil perjanjian berdarah. Bahkan jika pelakunya sudah tiada, warisannya tetap harus dibayar. Dengan darah keturunannya, keluarganya, bahkan siapa saja yang bekerja dengannya. Tak ada akhir bagi pesugihan ini. Ia terus menelan, terus menagih, dan akan terus mencari korban baru di jalan lengkung Kali Jambe, tempat di mana suara gamelan tak pernah berhenti berbunyi dalam kegelapan.